Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk, Rama. Ibu, apa memanggil saya? Iya, saya manggil sampean. Tadi sudah dipanggil ya sama Alvin. Saya bisa minta tolong untuk panggilkan Alfarisa, Sirojudin, sama Firman. 3 anak ya? Iya. Anaknya ada di dalam kelas? Sepertinya ada. Ya, saya minta tolong untuk dipanggilkan 3 teman sampean itu ya. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ya. Terima kasih ya Rama, Ya. sudah dipanggilkan teman-temannya. Sebelumnya Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu sebelum memulai layanan pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Tadi kalian panggil anaknya ada di dalam kelas, Sirojudin, Ada Bu. Rama, ada Sirojudin, Rama, dan Firman. Ada di dalam kelas ya. Pelajarannya siapa ini tadi? Bu Firda. Bu Firda ya. Pelajaran matematika ya. Oke, sebelumnya kalian bisa memperkenalkan diri dulu. Mulai dari siapa? Oke. Dari Rama. Silakan memperkenalkan diri dulu Rama pada teman-temannya. Kenalkan, nama saya Rama Amirul Nizam dari kelas 11 TPSM SMKN Tulungagung. Untuk alamat Desa Ngerendeng, Kecamatan Gudang, Kabupaten Tulungagung. Ya, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojudin Abdullah dari kelas 11 DPSN, rumah Ketanon, Kecamatan Kedung. rumahnya Tanon. Kalau Mas Rama tadi rumahnya Ngerendeng, Gudang. Ngerendeng Gondang. Firman, silakan selanjutnya Mas Firman bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firman Aditya Arianto, alamat Desa Picisan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Sendang, Picisan ya. Iya. Jauh sekali ya. Iya. Kalau sekolah naik motor atau diantar? Naik motor. Oh, naik motor sendiri. Rumahnya sama itu. Apa? Yang pinus-pinus itu loh. Apa ya itu? Kan ada itu. Nggih. Untuk bumi perkemahan itu loh. Iya. Dekat situ rumahnya. Nggih, dikasih. Oh, dekat situ. Itu berarti daerah Picisan Gondang. Picisan Sendang ya? Iya. Iya. Berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6 kurang. Jam 6 kurang berangkat dari rumah. Dari sampai sekolahan 6:30? Jam 6.40. Jam 6.40. Iya. Jauh sekali ya rumahnya. Selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfarisa Rama Saputra. Saya dari kelas 11 DPSM. Rumah saya rumah di Permata Ngeplak. Oh, Ngeplak ya, dekat. Dekat ya dengan sekolahan. Kalau sekolah diantar apa naik motor sendiri? Bareng. Oh, bareng. Oh, bareng sama Firman. Firman dijemput. Ya. Ya. Untuk Mas Sirojudin kalau sekolah naik motor sendiri atau diantar? Naik motor sendiri. Berangkat dari rumah jam berapa? Setengah 7. 6:30. Untuk Mas Rama? Naik motor sendiri. Naik motor sendiri. Berangkat dari rumah jam? Tidak mesti Bu, kadang ya jam 6.30, kadang 6.40. Oh iya. Selalu semangat ya. Karena sudah kelas 11 dan akan menginjak kegiatan prakerin. Jadi diharapkan kalian bisa aktif dan disiplin dalam masuk sekolah. Oke.
Oke, di sini Ibu akan melaksanakan layanan konseling kelompok ya. Mungkin ada yang tahu apa itu layanan konseling kelompok. Mungkin ada yang sudah pernah di sekolahnya dulu di SMP. Belum pernah ya. Untuk konseling kelompok ini ada beberapa asas dalam bimbingan dan konseling mengenai layanan konseling kelompok. Jadi nanti kalian di sini tidak usah takut atau tidak usah ragu untuk bercerita kepada Bu Desi, karena Ibu Desi akan menjamin kerahasiaan masalah-masalah kalian. Jadi akan Ibu Desi layani dengan sukarela, dengan terbuka. Kalian bisa terbuka bercerita apa adanya tentang masalah kalian, tidak usah malu ya, dan aktif. Dimohon kalian juga aktif. Nanti kalau seumpama Bu Desi suruh atau Bu Desi minta untuk mengutarakan pendapatnya, menjelaskan masalahnya yang sampean alami, sampean juga mau dan bersedia. Seperti itu untuk asas-asasnya sendiri. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Belum ya? Ya. Untuk tujuan konseling kelompok sendiri, karena kemarin kalian pasti sudah paham ya kenapa Ibu memanggil kalian ke sini, 4 anak ini. Sampun. Iya, masalahnya kemarin kenapa? Kemarin saya mencemooh teman saya, Siapa yang kamu cemooh? Alfarisa. Iya, apa benar Alfarisa kamu Iya. dicemooh oleh Sirojudin? Iya. Iya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena si Alfarisa menjahili saya. Oh, kamu sering menjahili Alfarisa. Untuk masalah yang lain apa sama ya? Hampir sama, Bu. Kemarin sampean juga Juga mencemooh dan mengolok-olok firman. Menurut sampean hal itu baik apa tidak? Kurang baik. Kurang baik. Tapi kenapa tetap saja kalian lakukan? Tetap saja sampean lakukan pada teman kalian ini. Dan sampean yang digitukan apakah juga membalas seperti hal yang sama perilaku kalian dengan teman? Iya. 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 Karena terpancing emosi. Nah, untuk itu tujuan layanan konseling kelompok di sini, Ibu akan merubah perilaku kalian yang sering mencemooh teman, yang sering memanggil nama temannya ini dengan bukan nama sebutan, sering memanggil, mungkin sampean kadang memanggil Mas Firman dengan nama Panjo. iya, kan itu tidak baik. Ya, terus kalian kadang mungkin sering berbicara kotor, tidak tahu ya itu spontan atau memang terbiasa. Terpengaruh sama lingkungan. Terpengaruh sama lingkungan berarti maksudnya lingkungan rumahnya atau lingkungan sekolah? Dari lingkungan pertemanan dan lingkungan Lingkungan rumahnya bisa diceritakan? ya, dekat rumah itu banyak warung kopi seperti itu. Oh, sampean juga sering ngopi. Sering Bergaulnya mungkin dengan orang yang lebih tua. Ya, seharusnya sampean juga harus bisa membawa diri ya, Mas Rama, seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Boten, belum. Oke, tujuannya Ibu akan merubah itu tadi perilaku kalian yang buruk, akan Ibu hapus, akan Ibu ubah sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah itu untuk waktu konseling kelompok hari ini, waktunya kita masih sama dengan layanan konseling individu kemarin ya. Waktunya yaitu 45 menit ke depan kita akan bersama-sama melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Sebelum kita memulai konseling, Ibu mau tanya dulu ya,
Mungkin untuk Mas Alfarisa bisa menceritakan hobinya apa? Hobi saya memancing, Bu. Memancing. Biasanya kalau mancing di Sungai samping rumah. di sungai samping rumah, Sungai Berantas atau Sungai Berantas. Sungai Berantas. Sendiri apa sama teman-teman? Kadang sama teman-teman, kadang sendiri. Iya. Memancing itu bisa melatih kesabaran ya. Ya. Mungkin ada yang hobinya sama dengan Mas Alfarisa? Ada. Tidak. Oh, tidak ada. Mungkin hobinya Mas Rama apa? Untuk hobi saya lebih ke cenderung makan, Makan. mukbang. Mau mukbang. Padahal makan itu kebutuhan. Iya, itu berarti mungkin bukan hobi ya. Nanti bisa Tapi sebagai hobi, Bu. Meskipun kenyang, kalau ada makanan tetap oke. oh, tetap oke, tetap dimakan ya, ya. Mungkin untuk Mas Firman bisa menjelaskan hobinya apa? Hobi saya volley. Voli. Sering ikut lomba-lomba? Sering. Sering. Di Sekolah. sekolahan. Di rumah? Sering. Sering di rumah juga sering. Iya. Berarti ikut klub-klub turnamen seperti itu atau Lebih tepatnya klub di Sawangan. di desa ya? Sering mendapatkan juara atau tidak? Boten. Oh, tidak pernah. Belum pernah ya, mungkin belum pernah menjuarai. Berarti di sekolahan juga ikut ekstra voli dengan Pak Rohim. Iya. Aktif ya? Aktif. Aktif. Ya, alhamdulillah nanti semoga kedepannya tambah baik lagi untuk digali hobi, bakat dan minatnya. Mungkin untuk Mas Sirojudin bisa menceritakan hobinya apa? Hobi saya sepak Atau bola. kesukaannya? Oh, kesukaannya sepak bola. Ikut klub-klub? Ikut Ikut. Klub apa? Garuda Mas. Oh, Garuda Mas. Itu tepatnya Ngujang. di mana? Oh, Ngujang. Sudah pernah ikut lomba atau turnamen-turnamen Tidak. yang sudah pernah juara? Tidak. Oh, tidak. Mungkin belum ya, belum pernah juara. Ya, semoga kedepannya tambah lebih baik lagi dan bisa menjuarai walaupun tingkatnya hanya tingkat desa atau tingkat kecamatan, belum bisa nasional. Oke, itu kalian siap dengan konseling hari ini? Siap. Sekali lagi Ibu tanya, kalian siap? Siap. Oke, terima kasih. Untuk layanan konseling kelompok hari ini, Ibu akan menggunakan teknik penghapusan, teknik extension yang Ibu akan terapkan kepada kalian. Ya, jadi nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengidentifikasi masalah kalian. Apa toh yang saya perbuat di sekolahan itu sudah benar. Jadi kalian sudah harus bisa mengidentifikasi, menganalisis dan mencari konsekuensinya sendiri. Paham? Kemarin ada yang mengolok-olok temannya. Iya, Ya. siapa? Saya Sampean. Mas Rama mengolok-olok Firman. Firman. Iya, terus Mas Firman juga membalas. Iya. Iya, Bu. Dengan perilaku yang tindakan seperti apa sampean? Rama awalnya bagaimana, bisa diceritakan? Untuk awalnya saya juga terpancing agak emosi, Bu, karena si Firman jahil Jahil. sama teman-teman. Jahil dengan teman-teman. Iya. Lalu Ya saya pun agak tersinggung gitu. Lalu saya cemooh. sampean cemooh. Terus Mas Firmannya membalas, Saya juga mencemooh si Rama. sampean juga mencemooh si Rama. Berarti menurut sampean kalian identifikasi itu bagaimana? Kalian bisa tulis ya. Kemarin untuk Mas Sirojudin juga masalahnya sampean juga mengolok-olok ya, juga mencemooh Mas Alfarisa dengan perlakuan yang kurang baik. Kalian bisa analisis perilaku kalian yang sudah kalian lakukan kepada teman kalian kemarin itu seperti apa, bisa kalian tulis. Ya. Kalian identifikasi hal apa yang sudah sampean lakukan kemarin.
Sudah? Belum. Iya, saya belum. Kalian tulis, kalian identifikasi hal apa yang sudah sampean lakukan kepada teman kalian. Lalu kalian analisis kenapa kalian sudah melakukan hal itu kepada teman kalian. Setelah itu kalian tulis juga konsekuensinya menurut apa yang sudah kalian rasakan konsekuensinya setelah kalian melakukan hal tersebut kepada teman kalian. Konsekuensi yang sampean rasakan apa? Coba, Ibu mau tahu. Coba Mas Rama kemarin. Untuk konsekuensi dan akibat dari perbuatan saya kemarin, saya Karena sampean sudah mengolok, dan mencemooh. iya, mengolok-ngolok firmannya itu seperti apa? Ibu Ya. bisa sampean jelaskan. Tidak usah takut, tidak usah malu, dan tidak usah berpikir macam-macam karena ibu akan menjaga kerahasiaan masalah sampean. Ya seperti berkata kotor untuk mencemooh teman. Oh, sampean Teman, ya. mengata-ngatai firman. Ya. Terus menurut sampean tindakan itu Salah sebenarnya. salah sebenarnya, tapi karena sudah terbawa Emosi dan agak panas Bu kemarin. seperti itu. Lalu Mas Firman, sampean membalasnya, sampean membalasnya, sampean tidak terima ya dikata-katain seperti itu. Tidak terima saya. Tidak terima dikata-katain seperti itu. Kemarin sampean seperti apa kata-katanya? Ya. Bisa dijelaskan? Gimana ya Bu? Kayak bisui gitu. Oh iya, padahal itu seharusnya seorang siswa dan seorang pelajar tidak boleh berkata seperti itu ya Mas Rama. Iya apa tidak? Iya. Iya apa enggak Mas Firman? Iya, Bu. Untuk semuanya saja. Seorang pelajar dan seorang siswa kan seharusnya tidak boleh berkata kotor atau berkata-kata jelek ya. Jadi mungkin masih bisa dimaklumi kalau memang seusia sampean ini masih usia labil. Bisa dikatakan anak kecil juga tidak, dikatakan untuk orang dewasa juga masih belum. Jadi masih pada tahap peralihan. Jadi saya harap kalian untuk kedepannya bisa mengkontrol diri, ya. Untuk Sirajuddin kemarin, saya juga dapat informasi kalau sampean juga sering memanggil nama temannya dengan bukan nama aslinya ya. Sampean memanggil Alfarisa dengan sebutan apa? Paijo. Sampean marah apa enggak dipanggil Paijo? Marah Bu. Marah. Padahal namanya sampean bagus loh ya. Alfarisa. Kenapa kamu memanggil Alfarisa dengan nama Paijo? Nganyel nih Bu. Yang nganyel Alfarisa nganyel nih. Nganyel nih piye? Sombong Bu. Oh sombong. Apakah Alfarisa sampean merasa sombong? Ya tidak Bu. Tidak, sampean tidak merasa sombong. Kamu kok bisa berkata kalau Alfarisa sombong? Dari mana kamu melihat Alfarisa sombongnya? Tingkah lakunya. Tingkah lakunya itu, kemelinti. Contohnya seperti apa mungkin bisa disebutkan? Lek mlaku wonten kayak kemelinti kayak Oh, mungkin Oke. no. Apakah seperti itu Alfarisa? Benar atau tidak? Tidak Bu. Tidak seperti itu ya. Mungkin memang pembawaannya sampean saja ya, mungkin untuk cara jalannya atau cara berbicaranya. Apakah berbicaranya juga menyinggung perasaannya sampean? Menyinggung. Pas sampean pernah berkata apa dengan S? Mengolok-olok Bu. Sampean pernah mengolok-olok. Lah kenapa kamu mengolok-olok S? Karena juga kadang sombong Bu ya. Kadang S juga sombong. Sampean juga dikatain sombong. Mungkin memang ya kalau orang itu tidak merasa ya sudah berkata seperti ini atau mungkin cara jalannya juga tidak sadar mungkin seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin kalian bisa mengontrol diri kalian juga seperti itu.
Mungkin Mas Alfarisa, kenapa sampean mengolok-olok Judin? Karena Judin sombong. Iya, karena sombongnya seperti apa? Kan kalau tadi S bilang sampean itu kalau cara jalannya kemelindi. Menurut sampean kalau S Kalau punya barang itu, apa? kalau punya barang baru itu Dipamerkan. Iya. Nah, seperti itu. Apakah untuk semuanya saja pamer itu boleh apa enggak? Tidak. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh ya pamer itu. Kenapa kok tidak boleh? Menurut kalian kenapa pamer kok tidak boleh? Aduh, kalau menurut saya tuh pamer itu kita juga memiliki rasa kok seperti Agak keras. teman yang masih belum bisa memiliki itu. Oh, mempunyai rasa saya belum bisa beli seperti itu. Ya. Jadi ada rasa, Belum. apakah rasa iri? Kalau iri itu tidak, Bu. Kalau saya, karena semua itu memiliki jalan masing-masing Oh, dan ya. Terus hobi ada lagi, masing-masing. menurut Mas S, pamer tidak boleh. Tidak boleh. Nah, apakah sampean sering pamer-pamer punya Tidak. HP baru? Tidak. Tidak Mas Alfarisa. S tidak suka pamer. Mungkin di saat itu tidak sengaja seperti itu ya. S memamerkan. Sampean punya barang baru apa? Baru beli apa? HP Oh, HP sampean baru. HP yang lama rusak. yang lama dipakai adik. Oh, dipakai adik. Terus sampean dibelikan HP yang baru. Terus HP-mu baru mau nggih foto-foto ning nggone kelas seperti itu mungkin. Jadi Mas Alfarisa merasa sampean sombong dan tersinggung, dan lalu sampean mengata-ngatai Mas S. Iya. Piye lek mengata-ngatai? Kumpulin. Oh, seperti itu. Oh iya. Sebenarnya masalah seperti ini itu tidak klasik ya yang dipunyai oleh siswa, tapi kalau diterus-teruskan, kalau dilanjutkan akan berakibat fatal, akan berakibat buruk. Konsekuensinya tadi apa menurut kalian? Konsekuensinya kalau kalian sering mengolok-olok teman, kalian memanggil nama teman dengan bukan nama sebutan atau nama asli, kalian sering mengejek, mungkin kalian sering berkata-kata kotor atau bahasanya sering misuh-misuh. Konsekuensinya apa menurut Mas Alfarisa? Tidak mempunyai teman. Tidak mempunyai teman. Untuk sekarang ini sampean merasa punya teman apa enggak? Alhamdulillah Masih punya. Masih banyak masih punya ya, alhamdulillah. Untuk Mas Firman, konsekuensinya menurut sampean? Dikucilkan teman. Dikucilkan teman. Sampean di kelas dikucilkan oleh teman. Temannya hanya itu-itu saja ya? Iya, saya melihat sampean temannya hanya itu-itu saja. Kurang bisa, kan temannya itu ada banyak ya di TSM. Temannya hanya itu-itu saja. Apa gara-gara sampean sering berkata-kata kotor itu ya, berkata-kata rusuh itu jadi sering dikucilkan oleh teman? Sampean merasa seperti itu? Merasa seperti itu. Terus untuk Mas S sendiri konsekuensinya menurut sampean apa? Di sekolah merasa tidak nyaman. Di sekolah merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya seperti apa? Karena tidak punya teman. Sampean tidak punya teman di kelas. Di kelas tidak punya teman? Tidak punya. Tidak punya teman. Terus bagaimana kalau seumpama ada kelompokan atau ada tugas, terus bagaimana itu? Sendiri. Sampean mesti sendiri. Nah, itu nanti untuk selanjutnya mungkin bisa diperbaiki ya perilakunya, karena sampean masa tidak ada yang mau berteman dengan S. Tidak ada yang mau berteman dengan S ini, yang R ini tidak ada yang mau berteman dengan S. Betul. Nggak mau. Karena menurut sampean S Cerita itu. betul itu. Untuk Mas R sendiri, konsekuensinya kalau sering berkata kotor atau berkata jorok di kelas, konsekuensinya? Untuk konsekuensi yang saya rasakan itu menjadi incaran para guru, jadi sawangan guru-guru. Oh, jadi sorotan. Iya, benar. Kemarin itu saya juga mendapatkan informasi kalau memang di kelas 11 TSM khususnya itu karena banyak cowoknya ya, banyak laki-lakinya, jadi mungkin mayoritas memang kalau
anak laki-laki itu memang sering cenderung perkataannya itu agak keras atau agak frontal seperti itu ya. Sampai merasa jadi sorotan guru-guru. Iya. Di mana merasamu itu saat bagaimana? Saat di kelas Ya, atau saat seperti pelajaran? di, Saat di kelas atau saat di kelas iya juga saat pelajaran iya, tapi saat jalan pun seperti pandangan para guru kayak nggak enak itu loh. oh nggak enak ya. Ya mungkin apakah tapi sampean kalau ditanya sama guru baik ya jawabnya? Bagaimana kalau ditanya sama guru? Ya, Kalau berbicara sama guru? kalau berbicara sama guru saya masih memiliki sopan santun, tapi Alhamdulillah. kalau gurunya agak nggak enak ya biasa Agak nggak enak maksudnya ya seperti bicaranya kurang mengenakan didengar itu. gurunya. Ya. Apakah pernah seperti itu? Ya pernah terjadi satu kali. Mungkin pada saat ditegur oleh guru seperti Iya. itu. Sampean ditegur oleh guru dan Berontak. sampean memberontak. Iya. Sampean menjawab kembali. Iya. Menjawab dengan Dengan kata-katamu nada baik apa yang enggak? agak tinggi. Sampean. Iya. Lalu gimana itu? Seterusnya. Lalu ya saya merasa kalau saya salah, lalu saya minta maaf ke guru tersebut. Oh iya, bagus. Berarti sampean sudah sadar ya itu Iya. langsung minta maaf. Ya. Jadi untuk analisis masalahnya tadi seperti itu, kalian kan sering berkata-kata kotor, kata-kata jelek, sering memanggil nama teman dengan bukan sebutan nama. Ya, itu yang paling sering mungkin ya. Iya. Dan kalian juga sering main tangan itu mungkin sama teman sering ngeplai ya, sering Ya. ngeplai terus Gitu sih Bu. iya, terus gitu sih Bu gimana? Ya kalau refleks. Ya, Oh, itu refleks, mukul, iya. Terus yang dipukul terima apa enggak? Tidak. Tidak terima. Kalian akhirnya membalas. Terus akhirnya lah ndak podo ndak terima ning kok malih gelut. Mek ngono ae nanti isinya. Terus konsekuensinya juga itu tadi, kalian menjadi sorotan guru. Tidak punya teman di dalam kelas, ya, tidak punya teman di dalam kelas. Temannya hanya itu saja. Iya. Iya. Mas Alfarisa temannya kan hanya Mas Firman ini, ya kan? Saya lihat di mana-mana selalu berdua. Nggih. Ya. Begitupun juga Mas Rama. Mas Rama itu selalu sama Alvin ya. Iya. Tidak mau berbaur. Mungkin bisa Mas. Mungkin untuk pertemanan itu juga sangat mempengaruhi ya pertemanan itu. Mungkin kalau kalian bisa merubah sedikit demi sedikit dari perilaku kalian ini dan bisa berbaur dengan teman yang mungkin kalian pandang bisa menjadi contoh yang baik buat sampean. Mungkin kalian mungkin di kelas kalian yang menjadi contoh atau menjadi teman yang baik, kalian kan sudah tahu. Oh, bukannya kita pilih-pilih teman ya, bukan kita pilih teman ya, tapi sampean paham kan? Jadi saya harus semua teman itu sama, tapi kan kita harus pintar-pintar membawa diri ya, jangan sampai salah pergaulan seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan, terus ada yang mau bercerita lagi masalahnya selain ini. Kalau saya masih belum ada. Belum ada. Mungkin yang lain? Adalah untuk selanjutnya ya, saya lanjutkan untuk masalah sering mengolok-olok teman, mengejek-ejek teman dan memanggil teman dengan bukan namanya ini hal yang buruk ya. Hal yang jadi kan tidak boleh dilakukan dan diulangi lagi. Menurut kalian bagaimana cara kalian untuk menghilangkan atau mengontrol diri kalian agar etika dalam berteman itu menjadi lebih baik bagaimana? Mungkin saya mau mendengar dari kalian satu persatu terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bercerita
atau mengutarakan bagaimana cara kalian untuk merubah tindakan kalian itu. Tidak harus berubah menjadi lebih baik, tidak harus. Kan semuanya itu ada prosesnya. Ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Mungkin Untuk saya bagaimana? Ya semoga setelah di konseling hari ini bisa dengan teman-teman bisa berkumpul lagi Amin ya. dan juga bisa menambah teman lebih banyak lagi. Oh ya. Lah ya, itu bagaimana caranya agar Ya. bisa menambah teman dengan baik lagi dan lebih baik lagi, itu caranya menurut Mas Rama bagaimana? Ya Caranya dengan seperti cara apa? seperti mendekati teman lagi dan Mendekati. ya mengajak kopi lagi. Mengajak ngopi. Ya. Mendekatinya seperti apa? Apakah cuma didekati saja atau Ya tidak Bu. tidak? Jadi, biar tambah seperti akrab lagi lah Bu. Oh, Ya, seperti kayak itu. saat ini. Ya. Mungkin untuk bahasanya atau mungkin kalau saat di dalam kelas sering bengok-bengok ya, Iya. Pak. Mungkin bahasanya bengok-bengok atau Paling bicaranya rame. keras. Iya, itu nanti kalau mungkin cara bicaranya bisa Baiki. ya. Mungkin ada dari teman yang lain yang mengutarakan bagaimana caranya untuk merubah perilaku kalian ini agar menjadi lebih baik lagi. Saya ingin tahu dari kalian masing-masing. Yo. Kalau saya sih lebih ke arah pergaulan yang lebih baik lagi Bu saya. Pergaulan yang lebih baik lagi. Iya. Berarti dalam memilih teman. Iya. Seperti itu. Caranya gimana Ya menurut sampean? kita harus bedakan teman mana yang buruk mana yang baik. Kita harus bisa Membedakan mana yang baik mana yang buruk. kalau yang buruk Kalau yang buruk ya kalau bisa kita hindari. seperti itu. Kalau yang baik, Kalau bisa kita lakukan sehari-hari. yang baik itu berarti yang kita tiru. Yang kita tiru. Yang buruk yang kita hindari. Hindari. Seperti itu ya. Iya. Kalian kan sudah dewasa. Kalian sudah remaja, kalian sudah paham baik buruknya yang mana yang harus dipilah-pilah. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Mas Alfarisa bisa piye carane agar menghilangkan, menurut sampean sendiri bagaimana cara sampean untuk berubah menjadi lebih baik lagi, tidak sering mengolok-olok temannya menjadi banyak, seperti apa menurut sampean sendiri? Mengontrol diri agar tidak mengolok-olok. Iya, bagaimana caranya untuk mengontrol menurut sampean? Ya kalau ada teman yang mengolok-olok itu sabar, tidak terpancing emosi. Oh, sabar. Jadi melatih kesabaran. Melatih kesabaran itu juga tidak mudah loh ya. Gimana menurut sampean melatih kesabaran? Apakah dengan memancing itu hobi sampean itu tadi? Iya. Kalian melatih kesabarannya? Iya, iya, itu prosesnya seperti itu ya Mas Farisa hobinya memancing. Jadi mungkin sabarnya ditambahi seperti itu. Kalau nanti diolok-olok temannya, kasarannya dijahilin sama temannya, mungkin lebih bisa. Ya kita bukannya kalau untuk dijahili atau diolok-olok kita sabar, kita diam saja enggak ya, tapi ya piye carane menurut sampean? Bagaimana? Tidak usah ditanggapi, Bu. Enggak usah ditanggepi, ditokne ae. Oh, ya. Ben kesel-kesel dewe. Apakah seperti itu? Iya. Menyelesaikan masalah apa enggak? Tergantung piye. Ya lek umpane rada mari emosi tanggapi ae. Oh, kalau enggak? Kalau ndak mari emosi, Kalau tidak marahi emosi ditanggapi saja. Kalau marahi emosi dihajar saja malahan. Apakah seperti itu? Iya. Iya. Kalau bisa ya jangan toh. Mungkin yang sekolahan gelut nah. Mungkin dari Mas Farisa seperti itu ya. Jadi harus bisa melatih kesabaran.
Dari Sirojudin, bagaimana cara sampean untuk menghilangkan perilaku yang buruk itu menurut sampean? Cara sampean menurut sampean? Mau meminta maaf, Bu. Meminta maaf terlebih dahulu. Meminta maaf terlebih dahulu kepada yang saya olok-olok. Sampean baru tapi perlakuan dan tindakan olok-olok itu tetap sampean lakukan. Baru ngono minta maaf, ngono. Setelah itu meminta maaf, Bu, biar pertemanan menjadi baik lagi. Oh, biar menjadi clear seperti itu ya. Benda terjadi salah paham, mungkin seperti itu. Jadi tapi apakah tetap akan mengolok-olok atau seumpama ada yang menyulut emosi? Tidak, Bu. Tidak. Piye? Ya dianggap saja biasa. Dianggap saja biasa, bagaimana? Kayak temannya mengolok-olok, dianggap biasa saja, tidak usah Diambil emosi. hati seperti itu. Ya, mungkin itu bisa juga untuk kontrol diri ya. Jadi untuk semuanya kalian sudah dewasa, kalian sudah punya alternatif seperti itu tadi. Kalau diolok-olok temannya, minta maaf. Tidak usah tersulut emosi, melatih kesabaran. Terus apa lagi Mas Rama? Ya untuk seperti tadi Bu, Apa? bisa mengontrol diri juga dan lainnya Bu. Mengontrol diri. Ya, Terus memilih teman. teman. Ya, Memilih teman mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk Mas Firman, apa lagi? Di Nikawa aku Kenapa? yang baik kita lakukan, yang dulu kita dilakukan Yang baik kita buang. Iya, yang baik kita lakukan, yang dulu kita buang. Ya, jadi mungkin sudah bisa memilah dan memilih ya, sudah tahu kalau mungkin temannya berbuat jelek, mungkin nanti temannya yang di sini ada yang mengulangi hal itu tadi, sampean bisa Sampean bisa apa? Menengahi masalah. menengahi masalah. Seperti apa menengahi masalah? Ya kalau bisa sih jangan mengolok-olok temannya kalau ketika emosi. Berarti itu mengingatkan temannya jangan sampai mengolok-olok lagi dan memanggil nama dengan nama asli, jangan dengan nama Pak Ijo lagi, seperti itu ya. Mungkin kalau untuk refleks bisa dimaklumi, tapi dari Mas S akan segera minta maaf kepada Mas Alfarisa. Selain itu masalahnya apa? Selain sampean sering mengolok-olok, sering memanggil nama dengan bukan sebutan nama asli, sampean sering berkata kasar ya, berkata kotor, sering jadi sorotan para guru. Nah, ini menurut kalian bagaimana? Untuk biar guru ini kasarannya menjadi image image kalian itu menjadi lebih baik lagi di mata para guru. Cara kalian bagaimana? Yang merubah sikap. Berubah sikap Iya. dengan cara memulai lagi dan tidak mengulangi apa yang pernah saya lakukan. seperti itu. Iya. Mungkin tadi sampean ya pernah ditegur sama guru dan sampean malah menjawab malah menjawab dengan nada yang tinggi, berarti perilakuan tidak boleh diulangi lagi. Menurut sampean bagaimana? Seperti itu, Bu. Seperti itu Tidak bagaimana? mengulangi apa yang sudah dilakukan sama guru. Contohnya kalau guru menyinggung, kita juga menyinggung. Kalau guru menyinggung kita menyinggung guru. sampean juga menyinggung guru. Maksudnya gimana itu? Ada yang paham? Ada
guru kan kadang guru ini keceplosan kayak ngomong ini gitu, menyamakan dengan yang lainnya gitu. Oh, seperti itu. Jadi kalian tersulut emosi. Iya. Terus sampean tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Terus sampean menjawab. Apakah caranya seperti itu? Tidak. Tidak kan? Lah ya, caranya yang baik seperti apa? Dari menurut kalian? Mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri. Iya, Dengan apakah saya benar-benar berbeda dengan teman atau gimana sikap saya? Oh ya, mungkin untuk Bapak Ibu guru itu ya, kalau mungkin ada yang menegur atau menasehati itu bukannya benci dengan kalian ya, tapi malah justru Bapak Ibu guru itu sayang dan peduli dengan kalian. Kalaupun menyamakan mungkin dengan kalau deloken kae, contohen kae, mungkin memang pernah seperti itu. Iya. Lah, mungkin memang di mata para guru itu memang dia baik dan patut untuk dicontoh seperti itu, bukannya ingin membanding-bandingkan atau merendahkan kalian. Jadi kalian harus seperti yang dibilang Mas Firman tadi, harus bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu ya. Mungkin menurut Mas Alfarisa bagaimana? Sama bagaimana? Introspeksi diri. Introspeksi diri ya. Jadi biar tidak menjadi sorotan para guru. Seperti itu. Mungkin dari sini, dari layanan ini waktunya sudah 9.40 menit. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berkonsultasi lebih jauh lagi mengutarakan masalahnya. Belum ada menurut saya. Belum ada ya. Oke, nanti untuk rencana tindak lanjutnya kita laksanakan hari Senin. Untuk jamnya atau untuk waktunya akan Ibu beritahukan lagi ya. Nanti akan Ibu kasih tahu kepada salah satu atau semuanya untuk jamnya nanti, dan untuk tempatnya kita masih sama di ruangan ini. Jadi Ibu harap untuk konsultasi atau layanan konseling kelompok pagi hari ini bisa sedikit ya, harapannya banyak ya, tapi ya tidak apa-apa kalau banyak, sedikit saja. Sedikit bisa mengurangi perilaku kalian. Setelah ini mungkin kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Bisa apa? Bisa apa? Merubah sikap lebih baik dan lebih baik. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain? Mungkin? Betul nonton ya. Saya harap seperti itu. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Tidak ada yang ingin dikonsultasikan lagi ya untuk masalahnya. Masih belum ada ya. Untuk selanjutnya, tindak lanjutnya itu hari Senin. Pukulnya nanti akan Ibu beritahu lebih lanjut untuk waktunya di sini. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap semangat untuk kelas 11 TSM. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, bisa kembali ke kelas masing-masing. Iya. Ibu.